on aja. First, allow me to introduce myself. My name is Diana Savitri. You can call me Diana. I'm a student at Teknokrat Indonesia University. This time, I like to discuss unemployment and the labor market, collection and hopper. Please wait until the end. Let's go! Jadi teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir di balik gedung-gedung tinggi perkotaannya dan hiruk-pikuk orang-orang yang berangkat kerja setiap pagi, ada realita lain yang sedang dihadapi oleh jutaan orang? Ya, masalah pekerjaan. Hari ini kita akan mengupas tuntas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengangguran dan pasar tenaga kerja, antara tantangan dan harapan. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita membahas masalah pengangguran terlalu jauh, kita perlu menyamakan persepsi dulu nih. Ibarat membangun rumah, kita harus tahu fondasinya dulu. Di dunia ketenagakerjaan ada 3 istilah penting yang saling berkaitan yang bisa kita lihat di layar. Yang pertama ada namanya tenaga kerja. Ini adalah payung besarnya, yaitu ke seluruh penduduk yang masuk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Kasarnya, semua orang di rentang usia ini dianggap mampu untuk bekerja. Tapi, apakah semuanya ingin atau sedang bekerja? Belum tentu. Makanya, disaring lagi menjadi istilah kedua, yaitu angkatan kerja. Ini adalah kelompok orang yang memang aktif, baik mereka yang sudah beruntung mendapatkan pekerjaan, maupun mereka yang saat ini sedang aktif-aktifnya mencari kerja. Nah, pertanyaannya, kemana angkatan kerja ini akan terserap? Jawabannya ada di poin ketiga, yaitu kesempatan kerja. Ini adalah wadahnya. Seberapa banyak lapangan pekerjaan yang tersedia dan siap menampung para pencari kerja tadi. Jadi, semua data tadi ini bukan angka tebakannya, melainkan angka rujukan resmi yang diambil dari data demografi dan survei tenaga kerja berkala. Ketika wadah atau kesempatan kerjanya lebih kecil daripada angkatan kerjanya, disinilah masalah baru muncul. Yuk kita lihat apa saja masalah atau wajah dari ketimpangan ini di slide berikutnya. Oke, menyambung dari slide sebelumnya, ketika angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada, muncullah apa yang kita sebut sebagai pengangguran. Di slide ini kita akan melihat lebih dalam seperti apa sih wajah pengangguran yang ada di Indonesia dan apa dampaknya bagi kita. Secara definisi, pengangguran itu bukan cuma tentang orang yang sama sekali nggak punya kegiatan ya, tapi termasuk mereka yang sedang aktif mencari kerja, atau bahkan lebih berjuang mempersiapkan usaha baru tapi belum berjalan. Dampak dari fenomena tentu tidak main-main. Pertama, ada dampak ekonomi. Ketika banyak orang yang tidak bekerja, otomatis pendapatan per kapita negara kita akan turun. Efek dominonya, daya beli masyarakat ikut melemah. Toko-toko sepi, perputaran uang melambat, dan ekonomian menjadi kurang bergairah. Tidak berhenti di situ, masalah ini juga merembet ke dampak sosial. Ini yang paling krusial. Ketika kebutuhan hidup terus berjalan, tapi penghasilan tidak ada, angka kemiskinan akan meningkat. Dan sayangnya, kondisi ini seringkali memicu peningkatan risiko kriminalitas di lingkungan kita. Karena desakan ekonomi yang berkepanjangan dan lain sebagainya. Jadi di slide ini pengangguran itu bukan sekedar angka statistik di atas kertas, tapi sebuah masalah nyata yang punya efek berantai ke kehidupan sosial ekonomi kita. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa akar masalahnya? Jadi mari kita bedah penyebabnya. Oke, next slide. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Ternyata pengangguran itu ada jenis-jenisnya, dan ini dipicu oleh penyebab dan berbeda-beda. Yang di dunia ekonomi kita baginya dalam 3 kelompok besar seperti yang ada di layar. Yang pertama, ada pengangguran struktural. Ini terjadi karena adanya ketidakcocokan atau mismatch. Sederhananya, industri butuh keahlian A,
tapi tenaga kerja yang tersedia cuma punya keahlian B. Contoh paling nyata saat ini adalah digitalisasi. Banyak perusahaan beralih ke otomatisasi sehingga pekerja konvensional yang sebelum sempat upskilling terpaksa kehilangan posisinya. Lalu yang kedua ada pengangguran siklis. Kalau yang ini erat kaitannya dengan kondisi ekonomi makro. Ketika perekonomian sedang lesu, resesi atau permintaan pasar menurun drastis, perusahaan terpaksa melakukan efisiensi atau pengurangan karyawan karena omset mereka yang merosot. Jadi, ini murni karena siklus ekonomi yang sedang turun. Dan yang ketiga adalah pengangguran friksional. Nah, kalau yang ini sifatnya cenderung sementara dan sebenarnya cukup wajar terjadi. Ini adalah masa transisi. Contohnya, ada seorang karyawan yang resign karena ingin mencari lingkungan yang kerja yang lebih baik atau lulusan baru yang sedang proses menunggu panggilan kerja dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi teman-teman, dengan memahami jenis-jenis ini kita jadi tahu kalau penanganan pengangguran itu nggak bisa disamaratakan. Beda penyebab, tentu beda juga obatnya. Lantas, bagaimana strategi dan solusi praktis untuk mengatasinya? Kita bedah di slide selanjutnya. So next, sekarang mari kita bawa pembahasan ini ke level yang lebih makro. Di dalam ilmu ekonomi, pengangguran itu nggak berdiri sendiri. Dia punya hubungan yang sangat erat dengan inflasi atau kenaikan harga barang. Hubungan ini digambarkan dengan sangat menarik melalui konsep yang disebut kurva Phillips. Bisa kita lihat dari diagram di layar, di sini ada sebuah kondisi yang dinamakan Phillips trade-off. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah dilema pilihan. Ketika pemerintah dan bank sentral mencoba menekan angka pengangguran serendah mungkin, unemployment turun, ekonomi akan bergerak secara cepat, upah naik, dan masyarakat belanja lebih banyak. Tapi efek sampingnya, harga-harga ikut naik atau kemungkinan terjadinya inflasi. Sebaliknya, kalau inflasi ditekan habis-habisan agar harga barang murah, roda ekonomi biasanya melambat dan dampak angka pengangguran bisa naik. Jadi ini seperti buah si malakama, pilih stabilitas harga atau perluasan lapangan kerja. Lalu bagaimana para pembuat kebijakan mengatasi dilema ini? Disinilah peran penting dari dua motor utama kebijakan kita. Yang pertama dari sisi bank sentral. Mereka memainkan instrumen suku bunga untuk mengendalikan inflasi agar tidak lepas kendali. Dan yang kedua, dari sisi pemerintah. Mereka menggunakan kebijakan fiskal seperti memberikan insentif pajak atau proyek infrastruktur untuk merangsang investasi dan membuka lowongan kerja baru. Kuncinya bukan memilih salah satu dengan mengorbankan yang lain, melainkan bagaimana menemukan keseimbangan jangka menengah agar ekonomi tetap tumbuh, lapangan kerja tercipta, tapi harga barang tetap stabil dan terjangkau. Next, setelah kita membedah berbagai tantangan dan dilema makronya, sekarang pertanyaannya, apakah langkah nyata yang bisa dilakukan? Di layar ada 3 strategi utama yang berfokus pada peningkatan kualitas untuk menjawab tantangan pasar tenaga kerja saat ini. Strategi pertama adalah melalui pendidikan dan vokasi. Kuncinya di sini adalah sinkronisasi. Kita perlu menyelaraskan apa yang diajarkan di institusi pendidikan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri di lapangan. Program-program seperti magang industri, sertifikasi profesi, dan penguatan sekolah vokasi menjadi krusial agar lulusan baru siap kerja dan minim mismatch. Lalu yang kedua, kita bisa cuma mengandalkan orang yang mencari kerja, tapi juga harus menciptakan lapangan kerja baru lewat wirausaha. Strateginya adalah dengan mendorong inkubasi bisnis bagi para pengusaha pemula serta mempermudah akses modal mikro. Ketika UMKM atau bisnis baru tumbuh, mereka akan menyerap tenaga kerja di sekitarnya. Strategi ketiga, memanfaatkan teknologi, yaitu digitalisasi pasar kerja.
Di era digital ini, proses mempermudahkan pencari pekerjaan untuk perusahaan terpercaya harus lebih cepat. Caranya adalah mengoptimalkan platform pencocokan kerja berbasis digital dan menyediakan pelatihan on demand. Jadi, pencari kerja bisa langsung tahu keahlian apa yang sedang tren dan langsung mempelajarinya lewat satu genggaman. Jadi, ketiga strategi ini kalau dikombinasikan dengan baik akan menjadi motor penggerak yang luar biasa untuk memangkas angka pengangguran. Oke, next. Nah, semua strategi hebat yang kita bahas di slide sebelumnya tadi tidak akan bisa berjalan kalau cuma diperjuangkan oleh satu pihak saja. Masalah ketenagakerjaan ini adalah kerja besar. Kita butuh kolaborasi nyata dari tiga pilar utama yang ada di layar atau yang biasa kita sebut sebagai para pemangku kepentingan. Pihak pertama adalah pemerintah. Di sini peran pemerintah sangat krusial sebagai regulator atau pembuat aturan main. Pemerintah bertugas menyusun kebijakan pasar kerja yang sehat sekaligus menyediakan jaring pengaman sosial agar masyarakat yang sedang dalam masa transisi mencari kerja tetap terlindungi. Pilar kedua yang tidak kalah penting adalah sektor swasta atau dunia industri. Mereka lah motor utama penggerak ekonomi yang membuka lapangan kerja. Swasta berperan penting dalam melakukan investasi pada SDM, misalnya lewat program pelatihan internal serta bekerja sama dengan hal riset dan pengembangan agar inovasi terus berjalan. Dan pilar terakhir adalah akademisi, termasuk institusi pendidikan dan universitas. Peran akademisi adalah menjadi dapurnya, tempat cetak talenta. Tugasnya adalah melakukan penyesuaian kurikulum agar selalu relevan dengan perkembangan zaman, serta aktif melakukan riset pasar kerja dan memetakan keahlian apa yang akan dibutuhkan di masa depan. Jadi, ketika pemerintah memberikan regulasi yang tepat, akademisi mencetak lulusan yang kompeten, dan sektor swasta menyediakan wadahnya, disinilah ekosistem pasar kerja yang ideal akan terbentuk. Sekarang mari kita menuju slide terakhir untuk melihat kesimpulan besar dan penutupan dari seluruh pembahasan kita. Masuk kita ke slide terakhir. Luar biasa sekali diskusi kita sampai awal dari tadi. Sekarang kita sudah sampai di bagian akhir presentasi, yaitu kesimpulan besar dari seluruh perjalanan kita memahami dinamika tenaga pasar kerja. Jadi, jika boleh saya rangkum, inti dari masalah ini adalah pengangguran bukan sekedar hilangnya pekerjaan, melainkan tantangan besar bagi perkembangan pembangunan manusia kita. Untuk menjawabnya dibutuhkan aksi nyata berupa kolaborasi yang melahirkan inovasi, pelatihan yang tepat sasaran, dan menciptakan lapangan kerja yang adaptif. Semua upaya ini bermuara pada suatu harapan besar, terciptanya ekonomi yang inklusif, di mana semua orang punya kesempatan yang sama, serta pasar tenaga kerja yang memiliki ketahanan kuat dalam menghadapi perubahan zaman di masa depan. Tentu, itu bukan sekedar teori di atas kertas. Langkah berikutnya harus kita kawal bersama dalam menyusun rencana aksi lokal yang nyata dan menyiapkan indikator pemantauan agar setiap strategi tadi menjadi benar-benar membuahkan hasil. Oke teman-teman, sekian materi yang ingin saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!